Alright teman-teman, balik lagi dengan gua Randy Emperor, it's your host Akyong teman-teman ya. Ya kali ini gua hostnya. Kenapa gua bilang host? Karena cerita horor untuk Kyong Story kali ini sudah habis. Jadi kali ini gua ngambil storynya dari viewers teman-teman ya. Sebelum kalian menonton konten ini, ada baiknya kalian untuk subscribe, like, share, dan di komen. Gue butuh dukungan dari kalian semua supaya channel ini makin berkembang teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini gue udah yakin kalian sudah klik tombol subscribe dan like-nya. Kita kali ini akan masuk langsung ke dalam story-nya. Kali ini gue ngambil story dari Nurul Askana Saki teman-teman ya. Dia punya 2 cerita buat kita semua. Mudah-mudahan gue bisa storytell dengan sangat bagus sekali. Mari kita masukin story-nya langsung tanpa banyak basa-basi, oke? Jadi begini ceritanya. Ini cerita pas gue kelas 1 SMA, kata si Nurul. Tahun 2013. Waktu itu hari Rabu jam 11 malam. Oke, jam 11 malam nih. Di situ gua lagi di kamar nonton TV. Oke, ini kegiatan yang biasa ya dilakukan orang ya. Jam 11 nonton TV atau nonton YouTube. Nah, pas lagi asik nonton TV, tiba-tiba ada suara gamelan. Wow. Gamelan, oke. Di situ gua positive thinking soalnya di sebelah rumah gua itu warnet. Cuman gue agak komen dikit ya. Meskipun di sebelah rumah gue ada warnet, tapi gak mungkin kan warnet muter lagu gamelan. Oke, kita lanjut lagi. Tapi pas jam 2 dini hari itu, suara gamelan ada lagi. Suara gamelannya kayak bawain lagu Lir Ilir. Gue gak tahu ya lagu Lir Ilir ya. Karena gue penasaran, akhirnya gue keluar kamar. Terus gue cari asal suara. Ternyata asal suaranya dari luar. Ya udah, gua keluar rumah buat cari tuh suara, tapi sepi, nggak ada siapa-siapa. Warnet juga udah tutup. Gue juga agak chilling ya kalau misalnya ada suara aneh-aneh tapi di luar nggak ada apa-apa ya. Besok malamnya, pas malam Jumat, berarti hari Kamis ya, ada hal janggal lagi. Di situ gue lagi bergadang sama teman gue yang lagi nginep di rumah. Pas jam 1 dini hari, gue dengar suara anak kecil cewek nangis. Kira-kira kayak gini nangisnya. Buka pintu. Tolong bukain pintunya. Aku minta maaf. Kenapa suara gue jadi gitu ya? Di situ gue nanya ke temen gue, dengar suara anak kecil nangis nggak? Iya denger, merinding jir, kata temennya si Nurul ya. Gua geh sama BG emang lu doang. Gua nggak gitu paham nih. Gua geh sama BG emang lu doang. Gua nggak ngerti ini apa, bahasa apa. Karena penasaran, akhirnya gue keluar rumah buat cari tuh suara. Pemberani sekali. Tapi di luar rumah itu sepi. Sebelah kanan rumah gue yang warnet juga sepi. Oke, berarti dia pas sebelah-sebelahan persis dengan warnet ya. Di sebelah kiri rumah gue, apalagi itu tembok pabrik. Oke, tembok pabrik. Akhirnya gue mutusin buat masuk ke rumah terus langsung tidur. Besok paginya, gue nanya ke semua tetangga kalau semalam anak siapa yang nangis kenceng banget. Tapi kata tetangga gue semalam gak ada yang nangis. Dan mereka gak dengar apa-apa. Nah sampai sekarang gue gak tahu itu suara gamelan dari mana dan suara tangisan anak kecil dari mana. Mungkin itu aja ceritanya. Kalau dari rating sih cerita yang kali ini mungkin agak kurang ya teman-teman ya. Karena dia cuma dengar suara-suara dan ada suara anak kecil lagi nangis ya. Tapi dulu gue juga pernah kejadian kayak gini, mendengar suara tangisan. Gue pernah sekali dan itu ada sih cerita, ternyata gue masih teringat lagi. Tapi ceritanya sangat singkat sekali ya. Jadi gue akan lanjut cerita aja teman-teman ya. Ini cerita gue dulu ya. Jadi ini kejadiannya waktu gue lagi sama nyokap ke Genting Islands teman-teman ya. Ke Genting Islands. Nah di situ tuh ada hotel yang namanya First World Hotel. Kalau kalian tahu yang hotel yang masuk ke Ripley's Believe It or Not atau Guinness World Record sebagai hotel yang mempunyai kamar terbanyak. Kalau nggak salah gue ada berapa ribu gitu ya, 7.000 kamar kalau nggak salah gue, 7.000, 8.000, nanti kita cek ya berapa ribu kamar. First World Hotel itu tuh kalau di Genting Island dia banyak hotel di sana, tapi hotel yang paling pertama itu ya First World teman-teman ya. Nah jadi waktu itu kita lagi musim liburan, lagi peak season. Terus kita ditempatin di kamar lantai 13 apa 25, gue nggak inget lagi teman-teman. Pokoknya lantai 13 atau 25 antara dua itu ya.
Jadi terus habis itu kita booking 2 kamar karena nyokap sama bokap gua di kamar yang terpisah, karena kamar waktu itu kalau nggak salah kita dapat komplimen deh, dapat gratis. Jadi kita buka 2 kamar. Nah, terus pas malam-malam itu bokap sama nyokap lagi keluar pergi ke kasino, gue juga ikutan. Terus karena gua udah bosen, gue akhirnya mutusin untuk pulang ke kamar teman-teman. Gue pengen nyantai ya. Dia tuh udah malam banget, sekitar jam 1 dini hari gitu ya. Jadi gue mutusin buat yaudah pulang ke kamar aja. Akhirnya gue buka TV, sampai di kamar gue buka TV. Terus sekitar setengah jam setelah itu di kamar sebelah gue, berarti itu kamar nyokap gue, itu ada dengar suara orang lagi ngedorong-dorong furniture teman-teman ya. Gruk gitu teman-teman ya. Gue pikir nyokap gue udah pulang teman-teman, mungkin dia lagi geser kursi atau apa gitu. Gue positive thinking aja. Terus nggak berapa lama kemudian gue sudah dengar suara anak kecil nangis. Ya bener, begitu ya teman-teman ya. Tapi perlahan-lahan suara tangisan itu kok kayak di dalam kamar gue. Pertamanya itu di lorong, terus suara tangisan itu kayak di kamar gue. Nah jadi kamarnya itu posisinya gini teman-teman ya. Masuk pintu, sebelah kanan langsung toilet. Di depan ini, di sebelah kiri ini tembok TV, langsung tempat tidur, langsung beranda teman-teman. Jadi kamarnya kecil ya. Kalian bisa bayangin ya. Jadi masuk pintu, di kanan langsung toilet, lurusan dikit tembok itu ada TV, terus di sebelahnya langsung seberangnya itu langsung ada tempat tidur dan depannya beranda ya. Jadi kan lantai tinggi ya. Nah itu gue denger di lorong itu tuh suaranya dia lagi duduk di situ. Kayak lagi suaranya di bawah gitu. Kan kalian bisa bedain kan kalau orang yang nangis lagi berdiri, suaranya tuh ada di sekeliling kita, tapi kan kalau agak di bawah gitu berasa ya dia kayak lagi nangis gitu. Dan nangisnya tuh di lorong itu deket banget sama posisi gue teman-teman ya. Nangis di situ teman-teman, itu serem banget sumpah. Dan akhirnya gue langsung sekitar 15 menit setelah itu gue masih berusaha untuk menguatkan diri. Istilahnya gue buka TV, gue peduli amat. 15 menit berhenti. Kemudian gak lama dari itu nyokap gue pulang, akhirnya langsung ketok pintu, gue buka. Terus gue bilang, loh mama baru pulang? Iya baru pulang. Loh tadi di sebelah ada yang geser-geser ini, kirain mama. Bukan, mama baru pulang. Terus gue ceritain ke nyokap gue bahwa ada yang geser-geser furniture di kamar sebelah, dan juga di lorong itu di kamar gue ada yang nangis. Pertama dari lorong luar masuk ke dalam teman-teman, suaranya makin kenceng ya. Gue ceritain ke nyokap juga bilang merinding. Udah kata nyokap doa aja. Dan akhirnya besokan paginya itu kita nanya-nanya ke, jadi ada satu kan lumayan sering ya dulu bokap gue kesana ya. Jadi ada office boy yang memang udah kenalan banget sama bokap gue ya. Jadi dia kayak udah langganan bokap gitu. Kita nanya sama dia, katanya dia bilang, akhirnya dia baru buka cerita. Katanya karena peak season, satu lantai itu sebenarnya kalau lagi nggak peak season itu nggak pernah ada orang tinggal guys. Jadi kayak satu lantai itu tuh dilompatin biasanya. Kalau misalnya nggak peak season, nggak penuh banget, satu lantai itu dilompatin teman-teman ya. Jadi lantai atas yang ditinggalin, bukan lantai itu. Cuman karena lagi musim liburan full rame, jadi makanya kamar itu yang lantai itu dibuka teman-teman ya, karena penuh semua. Dia bilang memang di situ juga banyak yang cleaning service-nya sering nemuin hal yang aneh teman-teman ya. Dan juga ya karena itu kamarnya komplimen gratis, jadi kita nggak bisa komplain juga ya teman-teman ya. Tapi besokannya itu kita udah pulang ya. Jadi cuma 3 hari di sana. Dan gue ngalamin itu di hari ketiga teman-teman ya. Itu sih kalau cerita tentang dengar suara nangis dan suara ini, itu yang gua alamin yang ada di Genting Island teman-teman ya. Oke teman-teman, habis itu kita punya cerita lagi dari Nurul nih. Apa kita ceritain langsung ya teman-teman ya? Gue nggak tahu ini cukup atau enggak waktunya. Cukup lah. Oke, kita lanjut aja lagi dalam cerita Nurul yang kedua. Mas Ren, ini cerita pas tahun 2019. Oke, 2019. Dimana gua dan temen gua on the way ke Bogor naik motor. Gua cuma berdua doang sama temen gua yang namanya Anya. Awal berangkat sih kita happy-happy aja. Tapi entah kenapa pas mau jalan pulang gua dan Anya nyasar. Oke. Kita nyasar kayak masuk-masuk ke kebun gitu. Bisa sampai ke sana ya? Duan gue mutusin buat pakai Google Maps, tapi masih sama aja. Gue masih aja muter-muter di tempat itu. Hampir 1 jam gue nyari jalan. Karena waktu udah mau maghrib dan gue juga capek karena gue yang bawa motor. Akhirnya gue mutusin buat berhenti dulu.
Pas berhenti gue ngerasa merinding tapi gue gak mau negative thinking. Oke, dia berhenti di kebun teman-teman ya. Nah pas udah 5 menit berhenti, tiba-tiba Anya nempok bahu gue sambil bilang gini, "Rul, lanjut aja yuk." Tapi tangan gue masih pegel, Anya. "Ya udah gue aja yang bawa motornya tapi lu pegangan soalnya gue mau ngebut." Ya udah gue mah oke-oke aja. Pas kita udah nemu jalan raya akhirnya gue nanya ke dia, "Kenapa tumben lu mau bawa motor terus lu mau ngebut?" Terus dia jawab gini, "Lu gak lihat apa pas kita berhenti?" "Lihat apaannya?" "Gue tadi pas lagi berhenti gue tuh merinding. Terus gue dengar suara cewek ketawa. Pas gue lihat ke atas pohon ada kuntilanak lagi ngayun-ngayunin kaki." Oh, bagi dia berhenti di atasnya ada pohon, ada kuntilanak lagi ngayunin kaki, ya serem banget. Makanya gue minta jalan lagi. Di situ gue langsung merinding, badan gue udah keringat dingin, muka gue udah pucet dengar omongan si Anya. Gue nyampe rumah jam 21.15, berarti jam 9.15. Di situ gue langsung mandi. Habis mandi gue langsung istirahat di kamar. Sambil istirahat gue chatan sama Anya ngebahas masalah tadi pas nyasar. Jam 11 malam pas gue mutusin buat tidur, pas mau tidur tiba-tiba gue ngerasa gelisah, gue gak bisa tidur padahal badan gue udah capek banget. Gue paham ya, badan gue merinding semua. Akhirnya gue paksain buat tidur. Pas baru merem, tiba-tiba badan gue berat dan gak bisa digerakin sama sekali. Pas gue buka mata, gue lihat bayangan hitam tinggi gede berdiri di ujung kasur gue. Di situ gue mau teriak tapi gak bisa. Gue langsung nutup muka pakai selimut. Pas gue nutupin muka pakai selimut, gue ngerasa ada yang nindihin badan gue. Wow. Dari dalam selimut gue lihat itu bayangan ada di atas badan gue. Di situ gue nangis, gue baca ayat kursi, baca surat Al-Baqarah, sampai akhirnya gue langsung lempar tuh selimut, gue keluar dari kamar. Terus gue ketok-ketok kamar nyokap gue. Di situ muka gue udah pucat, badan gue panas dingin, bahu gue berat. Akhirnya gue tidur ditemanin sama nyokap. Besok paginya gue kena demam, badan gue lemas, terus bahu gue rasanya berat banget. Pas ditanya ke orang yang emang bisa ngeliat, ternyata ada yang ngikutin gue sampai ke rumah. Istilahnya sih ketempelan. Oke, gue paham. Gue relate, gue pernah ngalamin ini juga. Dan abis kejadian itu gue gak mau lagi yang namanya pergi jauh naik motor, apalagi cuma berdua. Oke, jadi mungkin Nurul bisa komen di bawah, akhirnya kamu gimana cara istilahnya membersihkan ketempelannya? Apakah kamu mencari orang pintar kah atau gimana nih? Gimana cara kamu lolos dari ketempelannya? Karena kan lu masih sakit. Ceritanya belum komplit ya. Sangat sayang sekali ceritanya cuma sampai di sini teman-teman. Cuman si Nurul nggak ada ngasih foto atau gambaran apapun yang bisa gua sertakan ke video ini. Semoga kalian bisa dari gua ceritain, kalian bisa merasakan atau mungkin bisa masuk ke dalam cerita ini. Karena ini maksud gue bukan gue yang alamin, gue nggak tahu. Ini pertama kalinya gue ngambil cerita juga dari viewers. Tulis komen aja di bawah teman-teman kalau kalian merasa apa yang kurang yang perlu gue tingkatkan untuk sesi Kyong Story ini. Karena banyak sekali demand dari kalian semua yang buat bikin Kyong Story ini dilanjutin aja ya. Gue minta saran dari kalian mungkin apa yang perlu gue perbaiki. Karena gue masih bingung kalau untuk ngebacain cerita dari orang. Ceritanya kadang-kadang pendek dan bukan gue yang ngerasain. Jadi gue masih belum dapat feel untuk seperti berada di tempat itu gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam minggu dan have a nice weekend. Jangan lupa subscribe. Oke, dadah.